Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9? Sehat? Alhamdulillah. Baik, di pertemuan yang kedua ini lewat pembelajaran jarak jauh, kita akan membicarakan tentang bab 2, yaitu sifat jujur dan menepati janji. Anak-anakku, tolong disimak baik-baik. Yang A, jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah berkata atau berbuat sesuai dengan kebenaran dan kenyataan yang ada. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 70, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan katakanlah perkataan yang benar. Selanjutnya yaitu macam-macam jujur. Ada 5 macam-macam jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak, yaitu motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu memberi informasi atau kabar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Ini sulit kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk selalu memberi informasi atau kabar sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kita harus berusaha seperti itu. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan, yaitu seimbang antara lahiriah dan batinnya. Apa itu lahiriah? Lahiriah itu artinya ya ini jasmani atau jasmania. Batinnya itu ya batinia atau rohani atau rohania. Jadi antara jasmani dan rohani harus kita cari sama-sama. Harus kita seimbangkan. Yang keempat, jujur dalam perjanjian, yaitu selalu menepati janji yang diucapkan. Ini juga berat sekali untuk kita praktekkan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Jangan mengumbar janji, jangan memberi alasan dengan kalimat-kalimat insya Allah. Insya Allah itu hanya dipakai kalau memang penting ya. Jadi jangan dijadikan alasan dengan kalimat-kalimat insya Allah. Yang kelima, jujur dalam kenyataan, yaitu menjadi diri sendiri sesuai dengan keadaan yang ada. Banggalah kita menjadi diri kita sendiri. Senang kita menjadi diri kita sendiri. Tidak usah kita ikut-ikutan dengan diri orang lain ya. Penampilan kita sesuaikan dengan diri kita sendiri. Jangan sampai penampilan kita samakan dengan penampilan orang. Ini jujur dalam kenyataan. Anak-anakku semua yang sama-sama Bapak sayangi, selanjutnya yaitu hikmah berperilaku jujur.
Yang pertama, menjadikan hati tenang dan tentram. Yang kedua, mendapat kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Dan yang kelima adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Anak-anakku semua yang sama-sama Bapak sayangi, selanjutnya yang B adalah menepati janji. Pertama, pengertian janji. Janji adalah perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Yang kedua, macam-macam janji. Menurut Sayyid Ridho dalam kitabnya Tafsir Al-Manar, janji itu ada 3. Yaitu yang A, janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya yang disebut dengan takwa. Yang B, janji kepada sesama manusia. Hablum minannas, hubungan kita dengan manusia. Kita janji ingin berbuat baik kepada sesama manusia. Wala ta'awanu alal birri wa taqwa. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan saling tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa. Dan jangan saling tolong menolong di dalam hal yang tidak baik. Yang C, janji kepada diri sendiri. Bagaimana bentuknya? Ya kita syukuri badan kita. Kita terima kasih memiliki tubuh seperti ini. Kita syukuri. Jangan malah kita sakiti atau kita kurangi. Ya, kita bersyukur kepada Allah SWT. Ini janji kepada diri sendiri. Yang ketiga, hukum menepati janji. Menurut Muhammad Yunan Nasution, hukum janji ada 3, yaitu A, sunnah menepatinya. Bagi orang yang berjanji untuk meninggalkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan agama. Yang penting nggak bertentangan dengan agama, ya. Insya Allah sunnah. Ya. Contohnya apa? Ini contohnya, dengarkan anak-anakku semua. Mulai hari ini saya tidak akan makan sambal. Nah, ini contoh ya. Mungkin masih banyak lagi contohnya. Ya, ini satu contoh ini. Ya, satu contoh yang penting nggak bertentangan dengan agama. Yang B, sunnah tidak menepatinya. Contohnya, orang yang berjanji dan bersumpah akan melakukan suatu perbuatan. Seperti jika saya lulus SMA, saya mau kursus menjahit. Ini sudah janji loh dengan Allah. Ya, ternyata dia berubah pikiran dan memilih kuliah karena diridhoi oleh orang tuanya. Nah, padahal kita sudah janji dengan Allah. Kalau kita sudah janji dengan Allah, nggak kita tepati, tentunya berdosa. Apa penggantinya? Penggantinya apa? Ya kifarat. Apa itu kifarat? Kifarat itu denda. Ya, denda. Dendanya seperti apa? Kita puasa 3 hari berturut-turut, ya, karena kita sudah janji dengan Allah. Ya, kita puasa 3 hari berturut-turut supaya kita tidak kena dosa. Yang C, yaitu wajib. Menepati janji hukumnya wajib. Jika janji yang diucapkan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Anak-anakku semua yang sama-sama berbahagia, selanjutnya yang keempat adalah hikmah menepati janji. Yang pertama, terhindar dari sifat munafik. Apa itu munafik, anak-anakku? Munafik adalah antara lisan dan batin itu tidak sesuai. Ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kalau dia berkata berbohong, kalau dia berjanji mengingkari, kalau dia dipercaya berkhianat. Nah, ini ciri-ciri orang munafik. Yang kedua, akan masuk surga. Insya Allah. Allah tempatkan di surga Firdaus. Yang ketiga, menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Dan yang keempat adalah akan menjadi pribadi yang berwibawa. Anak-anakku semua yang sama-sama Bapak sayangi, demikianlah tadi materi bab 2 yang Bapak sampaikan walaupun secara ringkas. Harapan Bapak karena kalian memiliki buku paket semuanya, anak-anakku semua yang sama-sama Bapak sayangi, dipelajari. Demikianlah tadi materi di akhir yang telah Bapak sampaikan. Itu ada Bapak berharap kepada kalian karena kalian memiliki buku paket semuanya. 5, tolong lebih banyak membaca, dikerjakan mempelajarinya di kertas dan di akhir bab 2 itu ada kapan ngumpulnya, beberapa soal uraian. Nanti ada nomor 1 sampai nomor 5. Silakan kalian kerjakan di kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ngumpulnya? Insya Allah nanti ada jadwal mengumpulnya. Terima kasih. Assalamualaikum.